Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Muhammad Samara Kolbi HPMI dari UPT SMA Negeri 22 Palembang. Dalam kesempatan ini saya akan melakukan sebuah praktikum mengenai resonansi dan bunyi sederhana pada gelas kaca. Adapun tujuan dari percobaan ini yaitu untuk mengetahui pengaruh panjang ruang kosong dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Yang kedua yaitu membedakan frekuensi bunyi secara percobaan dengan analisis. Adapun alat-alat dan bahan percobaan, untuk alatnya yaitu 2 gelas anggur, selanjutnya yaitu penggaris. Untuk bahannya kita menggunakan air dan juga kita tidak lupa untuk membawa buku dan juga ataupun kertas dan juga pena. Nanti hal ini sangat perlu untuk kita gunakan untuk mencatat hal-hal apa saja yang perlu kita catat nantinya. Selanjutnya yaitu untuk prosedur percobaan, langkah-langkah dalam eksperimennya yaitu pertama menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yang kedua ambil gelas anggur yang kosong, ketiga ukur ruang kosong pada gelas anggur tersebut, yang keempat celupkan jari telunjuk dan juga jari tengah pada air, yang kelima pegang kaki pada gelas anggur tersebut agar tidak goyang saat melakukan praktikum, yang keenam yaitu gesek di bibir dengan kedua jari yang sudah dicelupkan tadi, yang ketujuh yaitu amati bunyi yang terjadi, lalu yang ke-8 tuangkan air pada gelas anggur kosong tersebut dengan volume 1/4 gelas. Lalu selanjutnya ulangi dari langkah yang nomor 2 sampai dengan nomor 7 untuk seterusnya dengan volume air yang semakin bertambah setengah gelas dan 1 gelas penuh. Lalu yang terakhir, setelah kita melakukan semuanya, kita akan mengamati membandingkan frekuensi bunyi yang terjadi. Baiklah, untuk yang pertama yaitu kita akan mengukur panjang ruang kosong yang ada di gelas ini. Selanjutnya, jika sudah, kita akan mencatat hasilnya. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan pada gelas kaca yang mana volume airnya 0 ml atau kosong. Kita celupkan ke air tangan kita, lalu kita gesekkan ke bibir. Ada bunyi yang terjadi. Ketika gelas kosong ataupun tidak ada air, frekuensi suara yang dihasilkan sangat nyaring atau sangat kuat. Selanjutnya, kita coba melakukan dengan volume air 63 ml atau 1/4 gelas. Lalu kembali kita celupkan. Kita amati bunyi yang terjadi. Frekuensi yang suara yang dihasilkan yang timbul atau yang terdengar nyaring atau kuat. Selanjutnya, kita tambah airnya menjadi 125 ml atau setengah gelas. Kita kembali celupkan. Kembali kita gesekkan ke bibir gelas. Lalu kita amati bunyi yang terjadi. Frekuensi suara yang dihasilkan sedang atau tidak terlalu nyaring dan lebih lemah dari sebelumnya. Selanjutnya, kita tambah air hingga menjadi 200 ml, 250 ml atau hampir 1 gelas penuh, tetapi masih memiliki sedikit ruang kosong. Lalu kita coba. Kita amati bunyi yang terjadi. Frekuensi ketika gelas dengan volume hampir penuh ada sedikit ruang kosong, frekuensi suara yang dihasilkan tidak terlalu nyaring atau sangat remah. Selanjutnya, kita isi gelas penuh dengan volume 265 ml.
atau penuh dan tidak ada ruang kosong sedikit pun. Lalu kita coba untuk gesekkan. Kita amati lagi bunyi yang terjadi. Ketika gelas berisi air penuh tanpa ruang kosong sedikit pun, frekuensi yang dihasilkan oleh gelas ini tidak ada. Baiklah, dari percobaan yang kita lakukan ini, kita dapat mengambil kesimpulan yaitu bahwa resonansi adalah peristiwa ikut bergetarnya suatu benda karena ada benda lain yang bergetar dan memiliki frekuensi yang sama atau kelipatan bilangan bulat dari frekuensi itu. Resonansi sangat penting di dalam dunia musik. Gawai tidak dapat menghasilkan nada yang nyaring tanpa adanya kotak resonansi. Untuk yang kedua, semakin besar panjang ruang pada gelas atau semakin kecil volume air di dalamnya, maka akan semakin besar frekuensi bunyi yang dihasilkan. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil panjang ruang pada gelas atau semakin besarnya volume air di dalamnya, maka frekuensi yang dihasilkan semakin kecil, sehingga volume air berbanding lurus dengan frekuensi bunyi yang dihasilkan. Yang ketiga yaitu bunyi atau suara merupakan gelombang longitudinal yang merambat sebagai gelombang akustik melalui media transmisi seperti gas, cairan, atau padat. Baiklah teman-teman, sekian dari praktikum kita. Semoga praktikum ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.